30 soal TKA SD. Berapa yang bisa kamu jawab? Ayo, kita kerjakan sekarang. Soal nomor 1. Perhatikan teks berikut. Sebuah pos jaga mengadakan upacara setiap 10 hari dan lomba kebersihan setiap 15 hari. Berdasarkan teks tersebut, upacara dan lomba akan jatuh bersamaan pada hari A. ke-20, B. ke-30 dan ke-60, C. ke-15, D. ke-45. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah B. ke-30 dan ke-60. Pembahasan soal. Pertama, kita uraikan jumlah hari menjadi faktor prima. 10 hari dibagi menjadi 2 dan 5, sedangkan 15 hari dibagi menjadi 3 dan 5. Kemudian, untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil, kita ambil setiap faktor prima dengan pangkat terbesar. Dengan kata lain, kita kalikan 2, 3, dan 5, sehingga hasilnya adalah 30. Karena itu, kegiatan akan bersamaan setiap kelipatan 30 hari, yaitu pada hari ke-30, hari ke-60, hari ke-90, dan seterusnya. Oleh karena itu, hari ke-20 bukan kelipatan 30, sehingga tidak tepat. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu hari ke-30 dan ke-60. Soal nomor 2. Perhatikan teks berikut. Seorang petani memiliki 48 wortel dan 36 lobak. Ia ingin membuat paket sayur dengan jumlah yang sama agar tidak ada sisa. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah maksimal setiap paket? A. 12, B. 6, C. 24, D. 18. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A, yaitu 12. Pembahasan soal. Langkah pertama adalah memecah jumlah wortel dan lobak menjadi faktor prima. 48 dapat dibagi menjadi 2 pangkat 4 dan 3, sedangkan 36 dibagi menjadi 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Selanjutnya, untuk mencari faktor persekutuan terbesar, kita ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 2 dan 3, kemudian kalikan. Hasilnya adalah 12. Dengan demikian, jumlah maksimal setiap paket sayur adalah 12, sehingga jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri bangun datar berikut. Pertama, memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Kedua, jumlah besar sudutnya sama dengan 360 derajat. Ketiga, memiliki tepat 3 sisi. Keempat, tidak memiliki sudut. Pertanyaannya adalah, ciri-ciri mana yang menunjukkan segi 4? A. Ciri pertama, B. Ciri kedua, C. Ciri ketiga, D. Ciri keempat. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah A dan B. Pembahasan soal. Segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan jumlah besar sudutnya 360 derajat.
Oleh karena itu, ciri pertama sesuai karena menyebut jumlah sisi dan sudut. Dan ciri kedua juga sesuai karena menyebut jumlah sudut secara keseluruhan. Sebaliknya, ciri ketiga adalah ciri segitiga, dan ciri keempat adalah ciri lingkaran. Jadi, jawaban yang benar adalah A dan B. Soal nomor 4. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Bangun A memiliki semua sisi sama, sisi berhadapan sama panjang, semua sudut berhadapan sama, dan semua sudut 90 derajat. Bangun B memiliki semua sisi sama, sisi berhadapan sama panjang, hanya salah satu pasang sudut berhadapan sama, dan tidak semua sudut 90 derajat. Bangun C memiliki dua pasang sisi sama panjang, sisi berhadapan sama panjang, tidak ada sudut yang sama, dan tidak semua sudut 90 derajat. Bangun D, semua sisi berbeda, hanya satu pasang sisi berhadapan sama panjang, tidak ada sudut yang sama, dan tidak semua sudut 90 derajat. Berdasarkan teks tersebut, bangun datar yang sesuai dengan semua sifat khas belah ketupat ditunjukkan oleh huruf A. Bangun A, B. Bangun B, C. Bangun C, D. Bangun D. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah B, yaitu bangun kedua. Pembahasan soal. Belah ketupat memiliki semua sisi sama panjang, pasangan sisi berhadapan sama panjang, satu pasang sudut berhadapan sama besar, sementara pasangan lainnya berbeda, dan tidak semua sudutnya siku-siku. Dengan menyesuaikan sifat-sifat tersebut, bangun kedua memenuhi semua kriteria, sehingga jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 5. Perhatikan teks berikut. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat berikut. Memiliki satu pasang sisi sejajar, sisi yang tidak sejajar sama panjang, dan sudut yang berdekatan dengan sisi sejajar sama besar. Pertanyaannya adalah, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Bangun datar ini adalah trapesium sama kaki. B. Kedua diagonal bangun ini saling tegak lurus. C. Sepasang sisi yang sejajar disebut alas. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah A benar, B salah, dan C benar. Pembahasan soal. Pernyataan pertama benar karena bangun datar ini memenuhi ketiga sifat trapesium sama kaki. Pernyataan kedua salah karena diagonal trapesium sama kaki tidak saling tegak lurus. Pernyataan ketiga benar karena sepasang sisi yang sejajar dalam trapesium disebut alas. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A benar, B salah, dan C benar. Soal nomor 1. Bacalah teks berikut. Rani memiliki persediaan coklat sebanyak 3/4 kilogram. Ia ingin membagikan seluruh coklat tersebut secara sama rata kepada 3 orang temannya. Berdasarkan teks tersebut, banyak coklat yang diterima setiap teman adalah A. 1/2 kilogram, B. 1/3 kilogram, C. 1/4 kilogram, D. 1/8 kilogram. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. 1/4 kilogram.
Pembahasan soal. Rani memiliki coklat sebanyak 3/4 kilogram, dan coklat tersebut akan dibagikan sama rata kepada 3 orang teman. Artinya, kita harus membagi 3/4 dengan 3, yang sama dengan mengalikan 3/4 dengan 1/3. 3/4 dikali 1/3 menghasilkan 3/12. Kemudian kita sederhanakan 3/12 dengan membagi pembilang dan penyebut dengan 3, sehingga hasilnya adalah 1/4. Jadi, setiap teman menerima 1/4 kilogram. Soal nomor 2. Bacalah teks berikut. Seorang guru meminta siswa menganalisis faktor dari beberapa bilangan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. 3 adalah faktor dari 12. 2. 6 adalah faktor dari 15. 3. 9 adalah faktor dari 18. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Nomor 1 saja. B. Nomor 1 dan nomor 2. C. Nomor 1 dan nomor 3. D. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jawabannya adalah C. Nomor 1 dan nomor 3. Pembahasan soal. Faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sehingga 3 termasuk, maka pernyataan nomor 1 benar. Faktor 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Sehingga 6 tidak termasuk, maka pernyataan nomor 2 salah. Faktor 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18, sehingga 9 termasuk, maka pernyataan nomor 3 benar. Jadi, pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3. Soal nomor 3. Bacalah teks berikut. Sekolah mengadakan kegiatan olahraga rutin setiap 4 hari sekali, sedangkan kegiatan literasi sekolah diadakan setiap 6 hari sekali. Pertanyaannya, kapan kedua kegiatan tersebut berlangsung bersamaan? A. Pada hari ke-12, B. Setiap 12 hari sekali, C. Pada hari ke-10, D. Setiap 10 hari sekali. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B benar. Pembahasan soal. Untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6, kita lakukan faktorisasi prima. 4 dapat difaktorkan menjadi 2 dikali 2, sehingga dapat dikatakan 2 pangkat 2. Sedangkan 6 dapat difaktorkan menjadi 2 dikali 3. Selanjutnya, ambil faktor prima dengan pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2 dan 3. Kemudian kalikan 2 pangkat 2 dengan 3, sehingga 4 dikali 3 menghasilkan 12. Jadi, kedua kegiatan akan berlangsung bersamaan pertama kali pada hari ke-12 dan akan terulang setiap 12 hari sekali. Sehingga jawaban yang benar adalah A dan B. Soal nomor 4. Bacalah teks berikut. 2 bus berangkat dari terminal yang sama. Bus A berangkat setiap 15 menit. Bus B berangkat setiap 20 menit. Pertanyaannya, kapan kedua bus akan berangkat bersamaan kembali setelah keberangkatan pertama? A. 60 menit, B. 30 menit, C. 300 menit, D. 35 menit. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A.
60 menit. Pembahasan soal. Faktorisasi prima kedua angka adalah sebagai berikut. 15 dapat difaktorkan menjadi 3 dikali 5. 20 dapat difaktorkan menjadi 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya, kelipatan persekutuan terkecil diperoleh dengan mengalikan faktor prima dengan pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Jika dihitung, 4 dikali 3 dikali 5 menghasilkan 60. Jadi, kedua bus akan berangkat bersamaan kembali setiap 60 menit, sehingga jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 5. Bacalah teks berikut. Seorang petani memiliki 24 apel dan 36 jeruk. Buah-buah tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong dengan syarat. Setiap kantong berisi jumlah apel yang sama, setiap kantong berisi jumlah jeruk yang sama, tidak ada buah yang tersisa. Pertanyaannya, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Jumlah maksimal kantong yang dapat dibuat adalah 12. B. Jika dibuat 6 kantong, masih ada buah yang tersisa. C. Jika dibuat 12 kantong, setiap kantong berisi 2 apel dan 3 jeruk. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Benar, B. Salah, C. Benar. Pembahasan soal. Diketahui, apel sama dengan 24 buah, jeruk sama dengan 36 buah. Tugas, tentukan jumlah maksimal kantong yang bisa dibuat, sehingga setiap kantong berisi jumlah buah yang sama, dan periksa beberapa pilihan jumlah kantong. Langkah 1. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara menulis bilangan sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. Maka, 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3, 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ditulis, 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3, 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Langkah 2. Cari faktor persekutuan terbesar FPB. Rumus FPB dengan faktorisasi prima, ambil pangkat terkecil dari setiap faktor prima yang sama. Faktor 2. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, ambil 2 pangkat 2. Faktor 3, 3 dan 3 pangkat 2, ambil 3. Maka, FPB dari 24 dan 36 adalah FPB 24 dan 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3, sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini menunjukkan jumlah maksimal kantong sama dengan 12. Pilihan A benar. Langkah 3. Jika dibuat 6 kantong. Periksa apakah 6 kantong memungkinkan setiap kantong berisi jumlah buah yang sama. 6 sama dengan 2 dikali 3. Apel per kantong sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4 sama dengan 2 pangkat 2. Jeruk per kantong sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6 sama dengan 2 dikali 3. Karena tidak ada sisa, tetapi ini bukan jumlah maksimal kantong. Jadi pilihan B salah. Langkah 4. Jika dibuat 12 kantong. Periksa pembagian dengan 12 kantong. 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Apel per kantong sama dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jeruk per kantong sama dengan 36 dibagi 12 sama dengan 3. Tidak ada sisa. Jumlah maksimal kantong dapat dibuat pilihan C benar. Soal nomor 1. Bacalah teks berikut. Rani membeli 3 kotak pensil. Setiap kotak berisi 12 pensil.
Setelah itu, ia memberikan 5 pensil kepada temannya. Beberapa hari kemudian, ia kembali membeli 2 kotak pensil dengan jumlah isi yang sama. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah pensil Rani sekarang? A. 31, B. 36, C. 55, D. 60. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. 55. Pembahasan soal. Pertama, jumlah pensil mula-mula dihitung dengan 3 dikali 12 sama dengan 36. Kemudian karena Rani memberikan 5 pensil kepada temannya, maka 36 dikurangi 5 sama dengan 31. Selanjutnya, Rani membeli lagi 2 kotak pensil, sehingga 2 dikali 12 sama dengan 24. Terakhir, jumlah sebelumnya yaitu 31 ditambah 24 sama dengan 55. Jadi, jumlah pensil Rani sekarang adalah 55 pensil. Soal nomor 2. Bacalah teks berikut. Sebuah toko buku memberikan potongan harga pada pembelian tertentu. Harga satu buku adalah Rp20.000. Seorang pembeli membeli 3 buku dan memperoleh diskon Rp10.000 dari total pembelian. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah yang harus dibayar pembeli tersebut? A. Rp50.000, B. Rp60.000, C. Rp40.000, D. Rp30.000. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Rp50.000. Pembahasan soal. Pertama-tama, total harga sebelum diskon dihitung dengan 3 dikali 20.000 sama dengan Rp60.000. Kemudian, karena ada diskon Rp10.000, maka 60.000 dikurangi 10.000 sama dengan Rp50.000. Dengan demikian, jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.000. Soal nomor 3. Bacalah teks berikut. Ani memiliki 1/4 liter sirup dan Budi memiliki 3/8 liter sirup. Keduanya mencampurkan sirup tersebut ke dalam satu wadah. Pertanyaannya adalah, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban lebih dari 1. A. Jumlah sirup seluruhnya adalah 5/8 liter. B. Jika disamakan penyebutnya, 1/4 sama dengan 2/8. C. Jumlah sirup seluruhnya adalah 4/8 liter. D. Jumlah sirup seluruhnya adalah 6/8 liter. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. Pembahasan soal. Pertama, karena penyebut berbeda, maka 1/4 harus disamakan menjadi 2/8. Caranya adalah 1/4 dikali 2/2 sama dengan 2/8. Kemudian, 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Oleh karena itu, pernyataan A benar karena jumlah seluruh sirup adalah 5/8 liter. Selain itu, pernyataan B juga benar karena 1/4 memang sama dengan 2/8 setelah penyebut disamakan. Sementara itu, pernyataan C salah karena 4/8 bukan hasil penjumlahan yang tepat.
Demikian pula pernyataan D salah karena 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5/8 bukan 6/8. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A dan B. Soal nomor 4. Bacalah teks berikut. Sebuah kue dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Rani memakan 5/8 bagian dan temannya memakan 1/8 bagian. Berdasarkan teks tersebut, sisa kue yang belum dimakan adalah A. 5/8, B. 1/2, C. 2/8, D. 3/8. Jawabannya adalah C. 2/8. Pembahasan soal. Total bagian kue adalah 8/8. Kemudian, total yang dimakan adalah 5/8 ditambah 1/8 sama dengan 6/8. Selanjutnya, sisa kue dihitung dengan 8/8 dikurangi 6/8 sama dengan 2/8. Jadi, sisa kue adalah 2/8. Soal nomor 5. Bacalah teks berikut. Budi ingin membuat 4 kue untuk acara keluarga. Setiap kue membutuhkan 3/5 kilogram gula. Berdasarkan teks tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Total gula yang diperlukan adalah 4 dikali 3/5. B. Total gula yang diperlukan adalah 4 ditambah 3/5. C. Total gula yang diperlukan adalah 12/5 kg atau 2 dan 2/5 kg. Jawabannya adalah A benar, B salah, dan C benar. Pembahasan soal. Diketahui bahwa setiap kue membutuhkan 3/5 kg gula, dan Budi membuat 4 kue. Karena kebutuhan gula untuk setiap kue harus dikalikan dengan jumlah kue, maka perhitungannya adalah 4 dikali 3/5 sama dengan 12/5. Kemudian, 12/5 dapat diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 2 dan 2/5. Oleh sebab itu, pernyataan A benar karena menggunakan operasi perkalian yang tepat. Sebaliknya, pernyataan B salah karena 4 menunjukkan jumlah kue dan tidak dapat langsung dijumlahkan dengan 3/5 kg. Selanjutnya, pernyataan C benar karena 12/5 kg setara dengan 2 dan 2/5 kg. Dengan demikian, pernyataan yang benar adalah A benar, B salah, dan C benar. Soal nomor 1. Perhatikan teks berikut. Pak Dedi membeli 3 kue tart untuk acara keluarga. Setelah acara selesai, bagian kue yang telah dimakan adalah sebagai berikut. Kue A sama dengan 3/8. Kue B sama dengan 1/2. Kue C sama dengan 5/8. Berdasarkan teks tersebut, urutkan kue dari yang paling sedikit dimakan hingga yang paling banyak dimakan. A, B, A, C. B, A, B, C. C, C, B, A. D, A, C, B. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah B. A, B, C. Pembahasan soal. Diketahui, kue A sama dengan 3/8. Kue B sama dengan 1/2. Kue C sama dengan 5/8. Agar mudah dibandingkan, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 1/2 sama dengan 4/8. Sehingga diperoleh 3/8, 4/8, 5/8. Kemudian kita urutkan dari kecil ke besar. 3/8 kurang dari 4/8 kurang dari 5/8. Dengan demikian, urutan dari yang paling sedikit dimakan hingga yang paling banyak dimakan adalah A, B, C. Maka jawabannya adalah B. A, B, C. Soal nomor 2. Perhatikan teks berikut. Seorang guru meminta siswa menganalisis hubungan antara pecahan dan bentuk desimalnya. Diberikan pecahan berikut. 1/2, 3/4, 2/5, 5/8. Pertanyaannya adalah, manakah pecahan yang jika diubah ke bentuk desimal menghasilkan bilangan lebih kecil dari 0,6? A. 1/2, B. 3/4, C. 2/5, D. 5/8. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan C. Pembahasan soal. Ubah masing-masing pecahan ke bentuk desimal. A. 1/2 sama dengan 0,5. B. 3/4 sama dengan 0,75. C. 2/5 sama dengan 0,4. D. 5/8 sama dengan 0,625. Kemudian bandingkan dengan 0,6. A. 0,5 kurang dari 0,6 sehingga benar. B. 0,75 lebih dari 0,6 sehingga salah. C. 0,4 kurang dari 0,6 sehingga benar. D. 0,625 lebih dari 0,6 sehingga salah. Dengan demikian, pecahan yang menghasilkan bilangan desimal kurang dari 0,6 adalah 1/2 dan 2/5. Maka jawabannya adalah A dan C. Soal nomor 3. Perhatikan teks berikut. Dalam suatu kelas terdapat 40 siswa. Sebanyak 15 siswa menyatakan bahwa matematika adalah mata pelajaran favorit mereka. Berdasarkan teks tersebut, persentase siswa yang menyukai matematika adalah A. 25%, B. 30%, C. 37,5%, D. 40%. Jawabannya adalah C, yaitu 37,5%. Pembahasan soal. Pecahan siswa yang menyukai matematika adalah 15/40. Kemudian ubah ke persen dengan cara 15/40 dikali 100% sama dengan 37,5%. Karena hasil perhitungannya adalah 37,5%, maka jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Tabel berikut menunjukkan banyaknya jus yang diminum oleh 3 anak dalam 1 liter botol. Ani, desimal 0,3, persen 30%, pecahan 3/10. Budi, desimal 0,45, persen 45%, pecahan 4/10. Cici, desimal 0,6,
persen 0,0%, pecahan 3/5. Berdasarkan tabel tersebut, tentukan pernyataan yang benar atau salah. A. Data Ani sudah sesuai. B. Data Budi sudah sesuai. C. Data Cici sudah sesuai. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Benar, B. Salah, C. Benar. Pembahasan soal. Pertama, Ani. 0,3 sama dengan 30% dan juga sama dengan 3/10. Karena semua bentuk nilainya sama, maka data Ani benar atau sesuai. Kedua, Budi. 0,45 sama dengan 45% dan jika diubah ke pecahan menjadi 9/20. Namun pada tabel tertulis 4/10 yang nilainya sama dengan 0,4 atau 40%. Karena 4/10 tidak sama dengan 0,45, maka data Budi tidak sesuai atau salah. Ketiga, Cici. 0,6 sama dengan 60% dan juga sama dengan 3/5. Karena semua bentuk tersebut bernilai sama, maka data Cici benar atau sesuai. Jadi, kesimpulan yang tepat adalah A. Benar, B. Salah, C. Benar. Soal nomor 5. Perhatikan teks berikut. Seorang pedagang grosir ingin menghitung 25% dari 200 kg gula untuk menentukan jumlah diskon yang diberikan kepada pelanggan tetapnya. Berdasarkan teks tersebut, bentuk yang paling efisien digunakan untuk menghitung adalah A. Pecahan biasa, 1/4 dikali 200. B. Pecahan campuran, 1/4 dikali 200. C. Desimal, 0,25 dikali 200. D. Persen, 25% dikali 200. Jawabannya adalah Jawabannya adalah D, yaitu 25% dikali 200. Pembahasan soal. Perhitungannya adalah sebagai berikut. 25% dikali 200 sama dengan 25/100 dikali 200 sama dengan 50. Karena persen berarti per 100, maka bentuk persen lebih cepat dan efisien digunakan dalam konteks menghitung diskon atau potongan harga. Dengan demikian, jawabannya adalah D, yaitu 25% dikali 200. Soal nomor 1. Bacalah teks berikut. Rani sedang melakukan percobaan pembuatan kue dalam rangka proyek kewirausahaan di sekolah. Ia membagi sebuah loyang berbentuk persegi menjadi 12 bagian yang sama luas. Dari keseluruhan bagian tersebut, adonan telah dituangkan pada 3 bagian. Berdasarkan teks tersebut, pecahan bagian loyang yang telah terisi adonan dinyatakan dalam bentuk A. 1/2, B. 1/5, C. 3/12, D. 5/12. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. 3/12. Pembahasan soal. Jumlah seluruh bagian sama dengan 12, maka penyebut sama dengan 12. Bagian terisi adonan sama dengan 3, maka pembilang sama dengan 3. Maka pecahannya adalah 3/12. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah C. 3/12. Soal nomor 2.
Bacalah teks berikut. Budi memiliki 12 buah apel yang akan dibagikan kepada teman-temannya sebagai bentuk apresiasi setelah belajar kelompok. Ia memberikan 1/3 dari seluruh apel yang dimilikinya. Berdasarkan teks tersebut, jumlah apel yang diberikan Budi adalah A3, B4, C6, D8. Jawabannya adalah B4. Pembahasan soal. Total apel sama dengan 12. Bagian yang diberikan sama dengan 1/3. Perhitungan. 1/3 kali 12 sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi, apel yang diberikan Budi berjumlah 4 buah. Soal nomor 3. Bacalah teks berikut. Dalam sebuah praktikum IPA, seutas tali digunakan untuk percobaan pengukuran. Tali tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama memiliki panjang 2/5 dari seluruh tali, sedangkan bagian kedua memiliki panjang 4/10 dari seluruh tali. Pertanyaannya adalah, manakah pecahan berikut yang senilai dengan panjang bagian pertama atau bagian kedua? Pilih lebih dari satu jawaban. A. 4/10, B. 2/5, C. 3/5, D. 1/2. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. Pembahasan soal. Diketahui. Bagian pertama 2/5, bagian kedua 4/10. Sederhanakan dulu. 4/10 sama dengan 2/5. Artinya kedua bagian tali panjangnya sama, yaitu 2/5. Mari kita analisis pilihannya. A. 4/10. Benar, karena sama dengan 2/5. B. 2/5. Benar, merupakan panjang bagian pertama dan hasil penyederhanaan bagian kedua. C. 3/5. Salah, karena nilainya lebih besar dari 2/5. D. 1/2. Salah, karena 1/2 sama dengan 5/10, berbeda dengan 4/10. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A dan B. Soal nomor 4. Bacalah teks berikut. Ani membeli sebuah pizza untuk dibagikan bersama keluarganya. Pizza tersebut dipotong menjadi 12 bagian yang sama besar. Dari keseluruhan bagian tersebut, Ani telah memakan 6 potong. Berdasarkan teks tersebut, pecahan yang paling tepat untuk merepresentasikan situasi tersebut adalah A. 1/6, B. 1/4, C. 1/3, D. 6/12. Jawabannya adalah D. 6/12. Pembahasan soal. Diketahui, pizza dipotong menjadi 12 bagian sama besar. Ani memakan 6 potong. Maka pecahan yang menunjukkan bagian yang dimakan Ani adalah 6/12. Jika disederhanakan, 6/12 sama dengan 1/2. Artinya, Ani memakan setengah pizza. Mari kita analisis pilihannya. A. 1/6. Salah, karena artinya 1 dari 6 bagian, tidak sesuai. B. 1/4. Salah, karena 1/4 pizza, tidak sesuai. C. 1/3. Salah, karena 1/3 sama dengan 4/12, berbeda dengan 6/12. D. 6/12. Benar, karena sesuai cerita. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah D. 6/12. Soal nomor 5. Bacalah teks berikut. Saat jam istirahat, beberapa siswa membandingkan bagian kue yang mereka dapatkan. Ada yang memperoleh 3/4 dan 2/4,
Ada yang membandingkan 5/8 dengan 3/4, serta ada yang membandingkan 1/2 dengan 2/5. Berdasarkan teks perbandingan tersebut, tentukan pernyataan yang benar atau salah. A. 3/4 lebih besar dari 2/4. B. 5/8 lebih besar dari 3/4. C. 1/2 sama dengan 2/5. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Benar, B. Salah, C. Salah. Jawabannya adalah A. Benar, B. Salah, C. Salah. Soal nomor 1. Bacalah teks berikut. Sita punya botol minum berisi 600 ml air. Ia meminum 100 ml, lalu menambahkan 180 ml air lagi. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan mana yang benar? Jawaban bisa lebih dari satu. A. Air di botol sekarang 680 ml. B. Sita menambahkan 180 ml air. C. Sisa sama banyak dengan yang diminum. D. Botol sekarang berisi lebih dari 700 ml. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. Pembahasan soal. Air awal adalah 600 ml. Karena Sita meminum 100 ml, sisa air menjadi 600 dikurangi 100 sama dengan 500 ml. Kemudian Sita menambahkan 180 ml air lagi. Sehingga jumlah air sekarang menjadi 500 ditambah 180 sama dengan 680 ml. Lalu kita analisis pilihannya. A. 680 ml, maka A benar karena sesuai perhitungan. B. Menambahkan 180 ml, maka B benar karena sesuai teks. C. Sisa sama dengan yang diminum, maka C salah karena sisa 500 ml tidak sama dengan diminum 100 ml. D. Lebih dari 700 ml, maka D salah karena air sekarang 680 ml kurang dari 700 ml. Jadi jawaban yang benar adalah A dan B. Soal nomor 2. Bacalah teks berikut. Dian memiliki gelas jus 400 ml. Ia menambahkan lagi 150 ml jus ke gelasnya. Berdasarkan teks tersebut, berapakah jumlah jus Dian sekarang? A. 540 ml, B. 550 ml, C. 560 ml, D. 570 ml. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. 550 ml. Pembahasan soal. Dian awalnya memiliki 400 ml jus. Setelah ia menambahkan 150 ml jus, jumlah total jus menjadi 400 ditambah 150 sama dengan 550 ml. Jadi, jumlah jus Dian sekarang adalah 550 ml. Soal nomor 3. Bacalah tabel berikut. Ibu menyiapkan bahan kue, yaitu tepung dengan berat 5 kg, mentega dengan berat 14 hektogram, gula dengan berat 7 kg. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan manakah yang benar? Jawaban bisa lebih dari satu. A. Mentega sama dengan 1,4 kg. B. Gula sama dengan 7 kg.
C. Tepung lebih ringan dari mentega. D. Total berat semua bahan kurang dari 10 kg. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. Pembahasan soal. Mentega awalnya 14 hektogram, dikonversi menjadi kilogram, yaitu 14 dikali 0,1 sama dengan 1,4 kilogram. Gula beratnya 7 kilogram, sesuai pernyataan. Tepung beratnya 5 kilogram, lebih berat dibandingkan mentega 1,4 kilogram, sehingga pernyataan C salah. Total berat semua bahan adalah 5 ditambah 1,4 ditambah 7 sama dengan 13,4 kilogram, sehingga pernyataan D salah. Jadi jawaban yang benar adalah A dan B. Soal nomor 4. Bacalah teks berikut. Pak Arman bekerja di sekolah selama 2 lustrum atau 10 tahun. Sebelumnya, ia bekerja di toko mainan selama 1 windu atau 8 tahun. Saat ini, usia Pak Arman 64 tahun. Berapakah usia Pak Arman saat pertama kali bekerja di toko mainan? A. 44 tahun, B. 45 tahun, C. 46 tahun, D. 47 tahun. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. 46 tahun. Pembahasan soal. 2 lustrum sama dengan 10 tahun, sehingga usia Pak Arman saat mulai bekerja di sekolah adalah 64 dikurangi 10 sama dengan 54 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun, sehingga usia Pak Arman saat pertama kali bekerja di toko mainan adalah 54 dikurangi 8 sama dengan 46 tahun. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 5. Bacalah teks berikut. Nina belajar mulai pukul 14.40 menit dengan kegiatan membaca buku selama 20 menit, mengerjakan tugas selama 25 menit, menonton video selama 18 menit, tetapi berhenti 5 menit karena dipanggil orang tua. Berdasarkan teks tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. A. Nina selesai membaca buku pukul 15.00. B. Waktu istirahat sama dengan durasi menonton video. C. Nina selesai seluruh kegiatan pukul 15.48. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A benar, B salah, C benar. Pembahasan soal. A. Membaca buku dimulai pukul 14.40 menit, selesai setelah 20 menit, yaitu pukul 15.00. Maka A benar. B. Waktu istirahat 5 menit, jelas lebih singkat dibanding durasi menonton video 18 menit. Maka B salah. C. Total durasi seluruh kegiatan adalah 20 ditambah 25 ditambah 18 ditambah 5 sama dengan 68 menit. Ditambahkan pada pukul 14.40 menit, maka Nina selesai pukul 15.48. Maka benar. Jadi jawaban yang benar adalah A benar, B salah, C benar. Ini baru level seleksi dasar di channel YouTube Muhammad Jailani Manjur. Episode berikutnya akan membuktikan bahwa skor hari ini bukan kebetulan. Sekali lagi, tulis skor kamu. Karena besok kita naik level
dan hanya yang serius yang akan bertahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.